salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Sopiana SPD IMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penegakan Hak Asasi Manusia. Sebelum memulai presentasi pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Saya Medi Cantika Bunga dengan NIM 231011-2830 selaku moderator. Di sini saya tidak sendiri, melainkan ada teman-teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Indah Ceria Zalupu dengan NIM 231011200849. Perkenalkan, nama saya Naura Rabina dengan NIM 231011-20356. Materi pertama akan disampaikan oleh Indah. Baik, pembahasan yang pertama mengenai definisi hak asasi manusia. Hak asasi manusia disingkat dengan HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia, yang artinya di sini nggak bisa dicabut oleh siapapun ya. Kemudian hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal, menyeluruh. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Kemudian bagian yang kedua, adanya hak asasi manusia dalam hukum nasional. Berdasarkan Undang-Undang 1945, negara termasuk pemerintah dan lembaga negara lainnya harus tunduk pada hukum dalam menjalankan tindakan yang dapat bertanggung jawab secara hukum. Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kecerdasan semua warganya. Hakikatnya negara hukum dapat dilihat ketika lembaga-lembaga negara bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Negara hukum mempunyai ciri antara lain, bagian A-nya mendapatkan pengakuan dan diberikan pelindungan, dijamin keamanannya ya. Kemudian B, adanya peradilan yang tidak berpihak, artinya tidak bertolak belakang, tidak memilih-milih. Kemudian bagian C didasarkan pada rule of law. Oleh karena itu, dalam negara hukum harus ada jaminan dan perlindungan hak asasi manusia di bawah hukum, bukan atas permintaan individu atau kelompok. Dalam pasal 39 Undang-Undang HAM tahun 1999 pasal keempatnya berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 39/1999 adalah menghormati, melindungi, menegakkan, serta memajukan hak asasi manusia. Selain terdapat hak dasar manusia yang telah diatur di Undang-Undang Nomor 39/1999, ada juga terkait dengan kewajiban dasar manusia, antara lain A. Wajib patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Wajib patuh artinya di sini menaati seluruh tata tertib disiplinnya yang sudah berlaku di dalam suatu negara berdasarkan undang-undang. Kemudian wajib ikut dalam bela negara, misalnya contohnya di sini ada polisi ya sama TNI. Misalnya contohnya seperti itu. Kemudian wajib menghormati hak orang lain. Hormati dulu orang lain baru nanti kamu dihargai ya. Kemudian yang kebagian D-nya wajib tunduk terhadap pembatasan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Sama halnya yang bagian A, wajib mematuhi dan melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan yang ada. Baik, materi berikutnya yaitu tentang penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Penegakan HAM di Indonesia sebagai negara hukum senantiasa memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum kepada warga negara.
Philippus Habjan menguraikan bahwa perlindungan hukum dibagi dalam dua hal. Pertama, perlindungan hukum preventif, dan kedua, perlindungan hukum represif. Preventif tujuannya agar dapat menghalangi perselisihan, sementara represif dimaksudkan mengakhiri konflik. Penegakan dan perlindungan HAM mengalami kemajuan, di mana Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasca reformasi, dikeluarkan Perpu menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999, tetapi akhirnya dicabut kembali. Adapun bentuk pelanggaran HAM berat di Indonesia, misalnya pemberontakan G30 SPKI tahun 1965 sampai 1966, tragedi kemanusiaan di Aceh dan di Papua, kasus pembunuhan misterius alias Petrus, tragedi Tanjung Priok, dan masih banyak kasus pelanggaran HAM berat lainnya. Dengan adanya konflik, masalah yang ditimbulkan dari dalam negeri, pemerintah melakukan upaya, yaitu khususnya dalam penegakan hak asasi manusia, dengan menginventarisasi, evaluasi, dan mengkaji kembali hukum yang telah dibuat apabila tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Selain itu, pemerintah melakukan sosialisasi tentang hak asasi manusia agar masyarakat paham, serta mengembangkan kapasitas kelembagaan di instansi peradilan dan instansi lainnya yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Penegakan dan perlindungan HAM sebagai perwujudan sila Pancasila. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, mencakup nilai keimanan dan ketakwaan dalam ketuhanan. Sila kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti kesadaran, sikap, dan tindakan sesuai dengan nilai-nilai moral yang hidup berdampingan dengan memperlakukan sesuatu dengan baik, berdasarkan syarat mutlak hati nurani. Sila ketiga, nilai Indonesia, berarti upaya mempersatukan negara dalam kedaulatan rakyatnya dalam rangka memajukan nasionalisme negara. Sila keempat, nilai kerakyatan berpedoman pada kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa setiap warga negara memiliki hak-hak ini, harus adil dan beradab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.